Sulasita Bru Purba SPD, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Saya akan melaksanakan PPL yang kedua. Terima kasih. Masalah
baru itu Jawa penerapan sistem pemerintah yang diterapkan. Bagus sekali, saya minta tepuk tangan aku. Ya, Pak Reki bisa menjawab pakai edukasi di Word 2 jempol. Iya, bagus sekali ya. Jadi supaya kamu lebih paham dengan materi kita yang sekarang ini reformasi, maka Ibu akan memutar video pembelajaran. Ya, silakan disimak dengan baik ya, Naku. Nah, sini akan dijelaskan bagaimana peristiwa sejarah politik ekonomi perkembangan pada masa reformasi. Oke, ini dia ya video pembelajaran kita. Nah, sudah paham sampai sini Nakku? Oke ya. Oke ya, dari video yang sudah kita putar barusan, Ibu ada pertanyaan ya. Siapa yang tahu dalam proses reformasi siapakah peran yang paling penting? Siapakah yang berperan dalam proses terjadinya reformasi? Siapa yang tahu? Oke, silakan aku Yogi. Jadi korban itu adalah mahasiswa di mahasiswa gerakan Indonesia di tahun 1908 dan itu adalah puncak demokrasi di Indonesia. Iya, bagus sekali. Tangan untuk Yogi Nakku. Yang paling berperan dalam proses peralihan masa Orde Baru menuju reformasi adalah mahasiswa. Mahasiswa melakukan demonstrasi. Enak ya. Jadi kata reformasi ini ya populer ketika terjadi pada tahun 1998. Enak ya. Apakah yang dimaksud dengan reformasi? Reformasi ini maksudnya aku adanya keinginan supaya perubahan menjadi lebih baik. Baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, ekonomi juga ya, dan juga budaya. Enak ya. Kenapa? Karena pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru terjadi krisis. Inilah yang diinginkan masyarakat pada masa reformasi. Adanya perubahan drastis menjadi lebih baik. Makanya ada istilah muncul tuntutan reformasi. Ada berapa Nakku? Ada? Ada berapa tuntutan reformasi? Ada? Empat. Yang pertama. Iya, bagus sekali ya. Yang pertama adalah kekuasaan Soeharto yang terlalu lama. Berapa tahun? 32 tahun. Iya. Dua. Bagus sekali ya, penyerahan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ketiga. Adanya politik. Empat. Iya, itu yang pengekangan politik di masa Orde Baru. Ya, ya. Jadi dari tuntutan reformasi yang semakin nyata ini, maka mahasiswa menginginkan agenda reformasi. Muncul agenda reformasi di Indonesia. Ada berapa Nakku? Oke, yang pertama. Iya, ini Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua. Amandemen
lebih baik ya. Inilah yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang adanya krisis politik, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan krisis kepercayaan. Inilah yang menyebabkan jatuhnya Orde Baru masuk ke reformasi. Jatuhlah pemerintahan Orde Baru, masuklah ke reformasi ya. Jadi ada dari keempat presiden ini nakku, maka kita akan melakukan kegiatan melaksanakan proyek ya. Kita mengerjakan tugas proyek ya nakku ya. Jadi proyek ini ya kita bagi kelompok ya, sudah kita atur kelompok kita kan nakku. Oke, ini adalah kelompok sesuai dengan yang kita berikan minggu lalu. Kelompok PJ Habibie mana? Nah ini kelompok PJ Habibie ya. Kelompok Gus Dur. Oke, kelompok Megawati. Oke, kelompok SBY. Iya, jadi ada 4 kelompok ya. Nah, tugas kamu membuat berdiskusi tentang proyek infografis. Ini ya, membuat di dalam infografis tersebut kamu buat bagaimana perkembangan politik dan ekonomi pada setiap presiden yang kamu diskusikan. Sampai sini paham? Mengerti ya? Oke, kalau mengerti silakan dibuka HP Android kamu. Oke, kamu buka aplikasi Canva. Nah, di dalam Canva ada di situ infografis, kamu klik nakku. Oke. Nah, silakan berdiskusi dengan teman kamu untuk membuat infografisnya. Infografis kamu ya. Oke, silakan dikerjakan.
Ini tadi penggunaan aku Megawati ya. Ini tadi kelompok Oke, sudah selesai nak Bu? Sudah. Oke ya, paham dan mengerti saya. Ya. Oke, kalau begitu kita akan memulai presentasi hasil proyek yang telah kamu buat tiap kelompok ya. Kita mulai dari kelompok BJ Habibie. Kami persilakan tentang dulu nak Bu. Jadi di sini akan dipresentasikan oleh teman kita Yogi pada saudara Yogi. Silakan. Terima kasih. Baik teman-teman, pada kali ini inilah hasil infografis kami dari proyek yang kami buat dari Canva. Nah, jadi di sini adalah dibagi kebijakan fenomenal BJ Habibie di bidang ekonomi. Supaya lebih jelas teman-teman bisa lewat handphone yang sudah saya kirim di grup. Dibuka handphonenya aku yang sudah disampaikan di grup. Hasil dari proyek infografis kelompok BJ Habibie. Ini bisa dibuka. Oke, silakan aku. Jadi yang pertama kebijakannya yaitu menyelamatkan kondisi perekonomian dari amukan krisis moneter Asia tahun 1900, yaitu kunci sukses yaitu menggunakan tim profesional daripada kalangan politik. Nah, selanjutnya itu adalah baik teman-teman, kami serahkan kepada mereka. Teman-teman, demikian presentasi proyek kami dan di sini kami membuka sesi pertanyaan. Pada teman-teman kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Oke, dipersilakan. Kelompok siapa? Pada saudari Eva, kami persilakan untuk pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah dibahas bahwa Habibie itu hanya menjabat sebentar. Apa alasan dari hal tersebut? Terima kasih. Jadi kalau saya langsung menjawab pertanyaan dari saudari Eva. Nah, alasan pertama itu yaitu Habibie membebaskan pertahanan politik pada masa Orde Baru, kemudian mempersilahkan atau memperbolehkan kepada bangsa Timur untuk merdeka, sehingga kita bisa melihat pada saat ini bahwa Timur telah menjadi negara, yaitu negara sendiri, negara Timor Leste. Nah, pada masa itu mahasiswa melakukan demo lagi, sehingga BJ Habibie itu melakukan pengunduran diri. Bagaimana saudari Eva? Jadi teman-teman, demikianlah presentasi proyek kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih. Oke, ya. Bagus sekali ya. Ini dia hasil dari proyek infografis BJ Habibie. Jelas ya nak ya, bagaimana perkembangan politik dan ekonominya. Tepuk tangan sekali ya. Oke, kita lanjut ya. Kelompok Gus Dur. Kebijakan Gus Dur yang diterapkannya itu adalah NP atau perdagangan ekonomi nasional. Dia berhasil menerapkan sehingga harga rupiah itu menstabil ke 6,7 ribu rupiah dan ada juga di atas 7.000, sehingga Gus Dur ini berhasil menangani krisis moneter yang ditinggalkan oleh masa Orde Baru. Apakah jawaban yang kami sampaikan terhadap saudara kami Jenny dapat dimengerti? Dari sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, Gus Dur ya. Bagus sekali nak. Ya betul udah paham ya bagaimana cara pembuatan proyek infografis dari Gus Dur. Ya, bagus sekali. Oke. Sebelumnya supaya lebih semangat kita ice breaking dulu ya. Supaya lebih meriah lagi suasana kelasnya. Ayo silakan aku Ayu untuk membawa ice breaking kita biar lebih semangat lagi. Masih semangat? Oke teman-teman, semuanya kita bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri, semangat. Apel, nanas, anggur, apel, apel,
di Indonesia sangat belum stabil karena di mana di situ mengalami multidimensional. Di mana multidimensional itu yang dimaksud. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan teman-teman dari kelompok Megawati mengenai masa pemerintahan pada masa jabatan Megawati? Terima kasih. Terima kasih untuk teman-temannya. Di sini akan dijawab oleh teman-teman saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pendapat kami, di masa Megawati itu cukup sangat baik di bidang ekonomi. Di mana tadi kami Ya, silakan tampilkan proyeknya kelompok SBY. Silakan. Adapun kebijakan SBY pada bidang ekonomi, yang pertama yaitu peningkatan investasi. SBY mendorong peningkatan investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman ternyata. Jadi di sini saya bertanya, kira-kira kapan dilantiknya Pak SBY sehingga dia Sama, Ibu akan membagikan kamu LKPD. Ya, nanti kamu kerjakan dan didiskusikan tiap-tiap kelompok. Ya, Naku. Oke, ini dia. Silakan dijawab. Ini dia LKPD-nya. Silakan didiskusikan dan dikerjakan. Oke. Dibaca petunjuk dari LKPD-nya ya, Naku. Oke, silakan sini. Kita saja ini pakarnya, ya. Kemudian ya, ini dia ya. Ini mengenai tentang proyek ya, bagaimana proyeknya. Kemudian nanti akan dikerjakannya. SBY, saya LKPD-nya. Berikut kami akan bacakan LKPD dari kelompok kami. Dalam pengerjaan proyek, tuliskan kendala, tantangan, kesulitan yang kamu hadapi dalam mengerjakan infografis, serta tuliskan cara untuk mengatasinya. Jadi, tantangan yang kami hadapi yaitu kualitas jaringan yang kurang mendukung. Kemudian solusinya itu meminta bantuan kepada teman yang kualitas jaringannya lebih bagus. Kedua, nyatakan kelebihan dan kekurangan infografis yang kamu desain serta manfaatnya dalam proses pembelajaran yang kamu laksanakan. Kelebihannya yaitu kita jadi lebih mudah untuk memahami materi. Kemudian kekurangannya itu pengerjaannya itu membutuhkan skill dan kreativitasan. Ya, jadi cukup sekian materi kita hari ini. Ya, kita tutup dengan kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil proyek kita dan materi kita hari ini? Oke, kami silakan Eki, nak. Silakan. Iya, nak. Baik, jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang masa reformasi, di mana kita ketahui bahwa terjadinya masa reformasi ini berkaitan masih dengan Orde Baru. Tetap memberikan kesimpulan, maka Ibu beri reward 2 jempol. Habis ya, sudah sampai sini materi kita. Jadi untuk melihat asesmen kamu, kemampuan kamu, maka Ibu sudah memberikan kamu link, ya nak ya, link tentang evaluasi pembelajaran. Silakan dibuka HP-nya di grup
menunggu